Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Yulia Sarisanur dengan NIM 240311707446. Saya mahasiswa PPG Batch 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya bekerja di instansi SMP Negeri 2 Krui Pesisir Barat kurang lebih 8 tahun. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk anak-anak? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silakan dipimpin ketua kelas. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, Pelita, Ibu minta tolong untuk dipimpin teman-temannya. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Maju, ayo maju, maju. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Oke, terima kasih Talita. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian ya. Afika Rinjani, Aisyah, Asyahira, Atta Halul. Sakit ya, oke. Baik, kita doakan semoga teman kita diberi kesembuhan ya. Oke, Dona. Selanjutnya Dona Aulia, Faras, Fenti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu punya ice breaking buat kita semangat belajar. Boleh? Oke, Ibu minta berdiri semua. Ya. Ikutin Ibu. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuknya sekali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, tepuknya setengah. Karena kenapa malam itu? Waktunya tidur. Paham? Kita coba pagi, siang, malam. Oke, sudah fokus. Bisa dimulai pelajarannya anak-anak? Bisa. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, di sini kita akan membaca tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan. Ya, perhatikan baik-baik. Pertama, tujuannya melalui metode ceramah, ya. Anak-anak bisa menjelaskan apa sih pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, kita pakai metode think, pair, and share. Ya, kita nanti diskusi segala macam ya di dalamnya. Nah, itu kalian untuk memicu kalian biar bisa apa sih tugas-tugas para Nabi dan Rasul. Ya, oke, selanjutnya
Di sini Ibu punya kesepakatan kelas sebelum kita mulai pelajaran. Yang pertama yaitu masuk kelas harus tepat waktu. Kalau telat berarti Ibu alfa. Sepakat? Selanjutnya di sini Ibu ada lembar diagnostik. Di sini Ibu bagian satu persatu, nggak perlu nyontek ya. Karena di sini Ibu mau lihat kesiapan kalian dalam pembelajaran materi hari ini ya. Boleh dibaca satu-satu, nggak boleh nyontek. Diisi masing-masing. Baik, udah semua nak ya. Terima kasih. Selanjutnya di sini kita ice breaking lagi ya. Masih ingat yang tadi kan? Ice breakingnya? Oke, Ibu minta berdiri biar tambah semangat, biar tambah otaknya fresh lagi ya. Oke, Ibu ulang. Pagi, pagi, siang, pagi, pagi, siang, 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 malam. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, masih ada yang ingat materi kita yang minggu lalu tentang apa? Malaikat, Bu. Oke, pinter. Siapa namanya? Kasih tepuk tangan. Oke. Ada berapa jumlah malaikat? 10. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita selanjutnya masih tentang beriman. Ya, rukun iman ada berapa nak? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada malaikat. Ketiga iman kepada kita. Keempat kelima. Keenam. Oke, itu rukun iman. Nah, hari ini kita akan mempelajari rukun iman yang keempat. Apa itu? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Baik, sebelum kita masuk materi, di sini Ibu ada 2 pertanyaan ya yang menyangkut materi kita. Yang pertama, apa bedanya Nabi dan Rasul? Oke. Nabi itu seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Oke, kasih aplaus buat temennya. Ya, yang kedua pertanyaannya, mengapa sih kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Ada yang tahu jawabannya? Oke, silakan. Oke, kasih tepuk tangan temennya. Selanjutnya kita akan menyampaikan materi sesuai yang tadi Ibu sampaikan ya, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita masuk mengetahui pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul, kita sama-sama membaca nama-nama Nabi dan Rasul yang 25 ya. Boleh pakai lagu, ada yang sudah hafal? Oke, yuk 1, 2, 3. Dan Iblis Isa akhirnya Muhammad. Hafal ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, baik. Setelah kita mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul, sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Tadi rukun iman keberapa? Iman keempat. Baik. Nah, pengertiannya ya, pengertian di sini Ibu ada pengertian iman, pengertian Nabi dan pengertian Rasul. Pengertian iman secara bahasa yaitu mengakui, pengakuan kita ya, meyakini. Kemudian kalau Nabi secara bahasa yaitu pembawa berita.
sedangkan Rasul adalah utusan. Tadi sudah ada yang menjawab antara perbedaan Nabi dan Rasul ya teman kita apa? Kalau Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu atau menyampaikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Jadi jelas perbedaannya ya nak ya antara Nabi dan Rasul. Oke. Kalau iman tadi apa artinya? Percaya atau yakin. Kalau Nabi, kalau Rasul, utusan. Itu secara bahasa. Kalau perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi seorang laki-laki untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul untuk dirinya dan Selanjutnya kalau tadi kan pengertian iman sendiri nih, Nabi sendiri, Rasul sendiri ya. Sekarang keseluruhan, apa sih artinya iman kepada Nabi dan Rasul? Yaitu percaya atau membenarkan atau kita yakin bahwasanya mereka Allah itu memiliki utusan. Ya, di sini Ibu punya media ya, menjelaskan secara rinci. Ya, satu persatu tugas-tugasnya para nabi dan rasul sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab tadi. Yang pertama sebagai apa? Saksi, yaitu nabi akan menjadi saksi kita ya, bahwasanya kita benar-benar mengikuti ajarannya atau enggak ya. Nabi Muhammad itu nunggu kita nak di akhirat sana ya, menanti-nanti semua umatnya. Kalau bisa beliau mau mengajak semua umatnya untuk masuk kemana? Ke surga. Walaupun kita hanya punya iman sekecil biji zahra. Ya, biji sawi ya. Tahu pernah lihat biji sawi? Pernah kecil kan? Kalau itu kayaknya nggak mungkin anak-anak ibu punya iman sekecil itu. Kalian ngaji, kalian sholat ya. Insya Allah lebih besar dari biji sawi. Nah, baik, inilah tadi penjelasan Ibu ya tentang tugas-tugas para nabi dan rasul. Ada 4. Oke, ada yang mau bertanya, Nak? Saya Bu. Baik, silakan Talita. Ibu, saya mau tanya. Tadi penjelasan tentang tugas-tugas nabi dan rasul kan ada 4. Oke. Yang pertama sebagai saksi, yang kedua sebagai kabar gembira, Oke. dan yang ketiga sebagai pemberi peringatan. Nah, kalau boleh tahu yang keempat tadi apa ya Bu? Oke, yang keempat ya, berarti masih bingung Talita. Yang pertama sebagai saksi, yang kedua kabar gembira, yang ketiga peringatan, yang keempat sebagai juru dakwah. Ya, sebagai apa Talita? Sebagai juru dakwah Bu. Sudah diingat? Oke, terima kasih. Anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang materi tugas-tugas Nabi dan Rasul. Selanjutnya di sini Ibu ada bahan bacaan untuk tambahan atau wawasan kalian dalam materi terkait dengan materi yang Ibu jelaskan tadi ya. Dibaca-baca dulu. Ya. Oke. Sembari kalian membaca, Ibu mau nilai lembar diagnosis yang tadi ya, karena Ibu mau bagi kelompok kalian. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, sudah ya Nak ya. Selanjutnya di sini Bu mau tanya, seandainya ya, kan kalian semua ini punya HP. Nah, apa sih yang kalian lakukan untuk menambah wawasan terkait dengan materi yang Ibu jelaskan? Apa yang kalian lakukan? Searching, oke, ChatGPT. Kemudian apa lagi? Oke, kemudian Di Google. Oke, baik, selanjutnya setelah Ibu lihat-lihat dari lembaran diagnostik, Ibu sudah mendapatkan 4 kelompok yang mau Ibu bagi ya terkait dengan tugas kita. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, sudah duduk sesuai kelompoknya ya.
Dalam amplop ini ada instruksinya, kalian suruh ngapain di dalamnya sudah tertulis dengan jelas. Boleh perwakilan satu kelompok untuk mengambil. Oke, silakan dibaca bersama kelompoknya. Ibu ada LKPD. Nah, kalian kerjakan sesuai instruksi yang di dalamnya, ya. Di sini per kelompok. Oke. Dikerjakan ya. Tentang Ini udah ketemu materinya? Ibu. Oke, baiklah. Pertama, mengingatkan umat manusia kepada jalan yang benar. Ini kelompok C ya? Kelompok C atau kelompok 3 ya? Kasih waktu 25 menit ya untuk ngerjain tugas yang tadi yang di dalam internet. Selebihnya silahkan diskusikan masing-masing ya. Ini sudah ketemu semua. Oke, Oke, sudah ya waktunya. Sekarang kita akan mulai presentasi setiap kelompok. Silakan kalian tunjuk siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau menyampaikan materi atau menyampaikan bahan yang kalian temukan tadi. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Mohon diperhatikan kalau ada yang nggak paham atau ada yang masih bingung, boleh ditanya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang saksi bagi umatnya di hari Aqiqah. Sebelumnya, kenalkan nama saya Adisha Blasa sebagai moderator. Perkenalkan, saya Siti Yusefa sebagai pemateri. Ibu batasi cukup 2 saja. Kita mengingat waktu. Oke, silahkan moderator dari kelompok mana dulu yang mau dipilih? Dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Siti Yusefa dari kelompok 4. Izin bertanya, mengapa kesaksian Nabi Muhammad SAW menjadi bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak? Oke, sudah jelas pertanyaannya? Oke, dicatat ya. Untuk lain. Keadilan Allah satu, Nabi Muhammad SAW akan memberikan kesaksian bagi siapa saja dari Tuhannya yang benar-benar mengikuti ajarannya. Terima kasih teman kita kelompok 1. Sudah jelas semua ya jawabannya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Oke, baik. Di sini Ibu akan mengevaluasi ya hasil dari materi yang kalian cari tadi terkait tugas-tugas Rasul. Ya, kalian mendapatkan tugas yang pertama yaitu sebagai Oke, sebagai apa? Saksi umat di akhirat kelak ya. Oke, itu sudah cukup bagus ya, sudah cukup baik. Terima kasih atas pemaparan diskusinya. Ya, boleh sekarang Ibu persilakan untuk duduk kembali. Kita lihat hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Silakan maju untuk kelompok 2. Ya, silakan siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang kelompok kami mengenai tugas Nabi sebagai kabar gembira. Sebelum itu, bila kenalkan saya, izin dalam kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Karyawan Nora sebagai moderator. Saya Flora Sofotalita sebagai pemateri. Saya Siti Syakalia sebagai kandidat. Baiklah, materi yang akan dijelaskan oleh para psikolog. Tugas Nabi sebagai pembawa kabar gembira. Yang pertama, mengajak kepada keimanan dan ketaatan. Nabi Muhammad SAW membawa kabar gembira tentang balasan surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hal ini dijelaskan pada firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 25.
Melalui kabar ini, Nabi Muhammad SAW menginspirasi umatnya untuk tetap teguh dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kedua, menguatkan hati orang yang beriman. Dalam situasi sulit, Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira yang menguatkan hati para sahabat dan pengikutnya. Contohnya ketika perang Ahzab, di mana Nabi Muhammad memotivasi para sahabat dengan janji kemenangan dan kemuliaan. Baiklah, mari kita masuk ke sesi kedua. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Baiklah, saya persilakan dari kelompok lain dulu. Bertanya, perkenalkan saya Widya Nurul diwakilkan dari kelompok. Apa kabar gembira yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Yang hari lanjut ke pertanyaan kelompok izin bertanya. Saya Raden Seni Purnama dari kelompok Smart ingin bertanya, apa pesan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada orang yang putus asa dari rahmat Allah? Silakan diskusikan jawabannya. Kalau sudah, silakan dipaparkan. Kita bertanya dari kelompok A, akan dijawab oleh Siti. Nabi Muhammad SAW membawa kabar gembira bahwa bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah menyediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kelima, yang menginspirasi umat untuk tetap teguh dalam iman dan ketaatan kepada Allah meskipun menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Apakah jawabannya dimaksud? Oke. Baiklah, pertanyaan dari kelompok E akan dijawab oleh Siti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan menjangkau seluruh hambanya yang bertobat dan berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Oke. Apakah jawabannya? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok ini. Mohon maaf kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita kasih aplaus buat teman kita kelompok 2. Oke, sebelum kembali ke tempat, Ibu mau nilai ya. Untuk hasil diskusinya luar biasa ya, presentasi penyampaiannya juga cukup baik ya, ditingkatkan lagi. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ya, kita akan mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 3 atau C. Ibu persilakan waktu dan tempatnya. Siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Saya Tonita Maharani sebagai moderator. Saya Sofaidaya sebagai pemateri 1. Saya Fikari Dani sebagai pemateri 2. Saya Bisa Kuliah sebagai pemateri 3. Saya sebagai pemateri. Berdirinya kami di sini adalah untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas Nabi sebagai pemberi peringatan. Langsung saja masuk ke materi. Silakan kepada materi. Tugas Nabi sebagai pemberi peringatan. 1. Mengingatkan tentang kekufuran dan syirik. Nabi Muhammad SAW memperingatkan umat manusia tentang bahaya kekufuran dan syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang akan diampuni jika pelakunya tidak bertaubat sebelum wafat. Firman Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Perhatikan nanti siapa tahu ada pertanyaan yang nggak jelas. Quran surat An-Nahl ayat 36. Peringatan ini menjadi dasar dakwah Nabi Muhammad SAW untuk membawa manusia kepada tauhid atau keesaan Allah.
Dua, memperingatkan tentang azab di akhirat. Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya tentang azab yang pedih di akhirat bagi mereka yang dusta kebenaran. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan mereka kembali ke dalam neraka. Quran surat An-Nisa ayat 56. Peringatan ini menjadi sarana untuk menyadarkan manusia untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan kepada kelompok satu terlebih dahulu. Izin bertanya, perkenalkan sebelumnya saya Samira Putena, perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang apa saja bentuk peringatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya terkait kekufuran dan syirik. Pertanyaan kedua kepada kelompok 2. Silakan. Silakan kepada saya yang bertanya. Apa yang diperlihatkan Nabi Muhammad SAW mengenai Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya tentang bahaya kekufuran dan syirik, yang merupakan dosa terbesar yang tidak akan diampuni jika pelakunya tidak bertobat sebelum wafat. Peringatan ini mencakup seruan untuk menyembah Allah yang menjauhi tahu, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 3. Peringatan ini menjadi dasar dakwah Nabi Muhammad SAW membawa manusia kepada tauhid yang satu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya tentang kelarangan hari kiamat dan khususnya mempersiapkan diri dengan amal soleh. Beliau menggambarkan tanda-tanda kiamat serta peringatan agar manusia bertakwa kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 1 Allah berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Peringatan ini mengajak kita untuk selalu siap menghadapi kehidupan akhirat dengan amal yang baik." Baik, apakah ada sanggahan atau tanggapan lainnya? Dirasa cukup? Kembali kepada Ibu. Ditutup aja dulu. Ya, pemaparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah ya. Oke, di sini Ibu evaluasi ya. Masya Allah luas sekali, panjang lebar ya, sangat memuaskan. Terima kasih banyak. Ibu persilahkan kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan diskusi ya, hasil diskusi dari kelompok 4. Ibu persilakan untuk mempresentasikan. Oke, siapa moderatornya? Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul dengan sebagai juru dakwah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rahmi Rizkyani Purnama sebagai moderator. Saya Siti Putri sebagai pemateri 1. Saya Sasafika sebagai pemateri 2. Saya Tiara Frina sebagai pemateri 3. Saya Septa Ramadhani sebagai sesi tanya jawab. Baik, materi akan dijelaskan oleh Feza. Sebagai juru dakwah, tugas Nabi sebagai juru dakwah: 1. Menyampaikan risalah Islam. Tugas utama Nabi Muhammad SAW sebagai juru dakwah adalah menyampaikan risalah Islam secara utuh. Allah berfirman, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Quran surah Al-Maidah ayat 67. Dalam menjalankan tugas ini, Nabi menyampaikan ajaran tauhid, hukum syariat, dan pedoman hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. 2. Mengajak kepada tauhid. Dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai dengan ajaran kepada tauhid, yaitu menyatakan Allah. Dalam berbagai hadis dan sirah, dakwah Nabi menekankan pentingnya menjauhkan diri dari kesyirikan dan menyembah Allah semata. Firman Allah, "Sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Quran surah An-Nahl ayat 36. Baiklah, dibuka sesi
menjawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok B. Bertanya, perkenalkan nama saya Bettina Deyani dari kelompok B, ingin bertanya kepada kelompok B. Apa saja tugas utama Nabi Muhammad SAW sebagai juru dakwah dalam Al-Quran? Oke. Ganti. Apakah ingin ditanyakan? Saya Fisya Faria Simatas dan diwakilkan dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam dakwahnya? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tugas utama Nabi Muhammad SAW sebagai juru dakwah meliputi: 1. Menyampaikan risalah Islam, 2. Mengajak kepada tauhid, 3. Memberikan teladan dalam kehidupan, 4. Menghadapi tantangan dengan kesabaran, 5. Membangun umat yang beriman dan bertakwa. Oke. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam dakwahnya dengan menunjukkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupannya. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran Islam melalui kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang kepada sesama. Baik, kami tutup. Apabila ada kesalahan, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok terakhir ya. Baik, evaluasinya dalam pencapaian materinya isinya cukup baik ya. Kemudian penyampaiannya baik juga. Terima kasih. Ibu persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Oke. Baiklah, sekarang di akhir ya, kita akan mengulas tentang materi tadi ya, yang terkait tentang tugas-tugas para Rasul ya, Nabi dan Rasul. Baik, kita ulang dari awal. Masih ingat rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada, ketiga kepada, keempat kepada, kelima, keenam. Oke. Yang kita pelajari rukun iman yang yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Oke, 25 Nabi. Baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan terkait materi kita, yaitu tugas-tugas para Nabi atau Rasul. Ada berapa tadi? Ada yang pertama kelompok 1 tadi apa? Sebagai Oke. Kelompok 2 tadi sebagai Oke. Kelompok 3 tadi sebagai Kelompok 4 sebagai Oke, jadi juga sudah cukup jelas ya, tugas Nabi itu hanya ada 4. Kita bareng-bareng merefleksi hasil dari pemaparan materi hari ini. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan kertas ini ya. Silahkan kalian tuliskan, curahkan apa yang kalian rasakan dari materi yang telah Ibu paparkan hari ini. Ya. Oke. Ayo kelompok 1. Boleh ditempel di mana saja di kertas ini. Silakan maju. Ibu akan mengambil atau membaca salah satu refleksi dari teman kalian ya. Oke, ada seru ya, menyenangkan, sangat menyenangkan dan sangat membuat happy, pembelajarannya sangat bagus. Nah, Ibu mau mengingatkan kalian ya untuk terus semangat belajar apapun pelajarannya ya. Baik, cukup sekian dari materi kita hari ini ya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kalau tadi tentang tugas-tugas, minggu depan insya Allah kita bertemu kembali yaitu terkait tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Baik, sebelum Ibu tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
innal insana lafi khusr. Baik, terima kasih ya anak-anak sekalian. Masih ingat nggak tadi Ibu kasih tepuk pagi, siang, malam ya? Biar tetap semangat walaupun sudah di akhir materi. Oke, minta berdiri lah, Ibu minta berdiri. Oke, dengarkan instruksi dari Ibu. Pagi, pagi, siang, siang, malam. Oke, ternyata sudah fokus semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian materi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.